selamat sore semuanya. Kembali bertemu dengan saya Francisca Wiwin. Perkenalkan, saya ada salah satu tim dari www.hidupceria.com. Di sana ada sebuah website yang banyak mengulas tentang access consciousness. Apa itu access consciousness? Silakan ke www.hidupceria.com. Hari ini saya akan ada ngobrol seru bareng teman saya Mbak Isti. Halo Siska. Halo Mbak Isti, ketemu lagi untuk beberapa kali ya, ketiga kali kalau nggak salah ya di testimoni ya Mbak ya? Mungkin ya? Iya, ketiga kali. Wow, seru. Nah, hari ini Mbak Isti bersama saya akan bercerita akan sharing tentang pengalamannya mengikuti kelas The Foundation bersama Dr. David. Siap. Yes. Oke, silakan Mbak perkenalkan diri lagi. Oke, halo teman-teman, nama saya Isti Handayani, saya berdomisili di Jakarta. Saya sebagai Access Bars Facilitator dan Access Energetic Facilities Facilitator. Saya ibu dari 2 anak, saya juga seorang educator atau guru. Yes. Dan juga info penting lainnya adalah bagi siapa saja yang memilih untuk ikut kelas Access Bars atau ingin mendapatkan terapi Access Bars dan juga facelift bisa menghubungi Mbak Isti. Siap. Gimana Mbak Isti? Nomor teleponnya silakan. 0815 883 2215 atau bisa ke IG saya isti.accessbars. Yes, ya. Beliau ada fasilitator Access Bars dan juga Access Energetic Facelift. Jadi fasilitator itu adalah yang bisa memberikan kelas dan memberikan sertifikat yang berskala internasional dari Access Consciousness. Yes. Yes. Thank you. Oke. Yuk kita akan cerita mengenai kelas foundation. Waktu itu Mbak Isti ikut kelas foundation dokter yang online ya? Yes. Yes. Boleh cerita nggak Mbak Isti? Apa yang memilih? Bentar. Kita pengen tahu apa yang membuat Mbak Isti memilih access consciousness. Oke, apa yang membuat saya memilih access consciousness? Sebenarnya memilih access consciousness itu tak terduga sih, gitu ya. Ada salah satu teman waktu itu saya lagi ngambil S2, salah satu teman saya itu ternyata sudah belajar access bars dan dia cerita tentang access bars. Oke, dan aku searching gitu, tapi tetap nggak paham gitu ya, baca-baca nggak paham gitu. Terus 2 tahun setelah itu tiba-tiba saya kok kepikiran lagi gitu loh, kayak ada semesta tuh kayak manggil-manggil, karena waktu itu saya lagi butuh banget terapi access bars untuk anak saya gitu, salah satu anak saya gitu kan. Lalu ketemulah dengan seorang bars facilitator, terus akhirnya anak saya diterapi, kok ada hasilnya yang cukup gitu loh, yang kaget gitu ya, dia semakin percaya diri dan sebagainya gitu, nggak mudah emosi karena dia lagi masa remaja waktu itu, early teenager gitu. Dan setelah itu saya memutuskan untuk ambil kelasnya dan akhirnya sampai sekarang akhirnya menjadi Access Bars Facilitator dan Access Energetic Facelift Facilitator. Wow, gitu. Keren loh ini. Keren lah. Thank you. Jadi, langsung mengerti apa sih manfaat dari Access Bars kemudian memutuskan untuk ikut kelasnya. Iya, padahal saya sama sekali belum pernah yang namanya ikut kelas-kelas modalitas gitu ya yang berhubungan dengan energi gitu, nggak ngerti sama sekali gitu. Tapi nggak tahu tiba-tiba kok ngelihatnya, karena mungkin saya memang sudah bakat healer dari saya SMA itu suka belajar yang namanya terapi alternatif untuk kesehatan sih, tapi tidak yang pakai energi, lebih kepada kayak akupunktur gitu ya. Akupunktur terus pijat refleksi gitu ya. Ya, karena saya pribadi tuh mempunyai masalah dengan kesehatan, lebih ke psikosomatis, kesehatan sih gitu ya, kayak mah gitu, terus akhirnya daya tahan tubuh turun, terus kenanya ke ke daya tahan tubuh, ke alergi gitu. Dan hebatnya setelah saya masuk ke banyak mempelajari akses ini dan menerapkan treatment-treatmentnya gitu ya, udah nggak kena emah lagi, udah alergi debu saya udah jauh banget berkurang gitu. Wow, keren ya. Ada, saya jadi ingat Mbak, teman saya itu yang di Jogja.
beliau itu tidak menyadari bahwa setelah di bars dan mengikuti kelas akses bars, GERD-nya hilang. Ya, saya dulu GERD-nya parah loh. Jadi saya hampir dulu setiap setahun atau 2 tahun sekali masuk rumah sakit, terbaring di rumah sakit karena masalah GERD gitu ya. Karena stres kan gitu. Karena pekerjaan saya ada di posisi manajemen, stresnya luar biasa gitu, dan itu membuat saya sering masuk rumah sakit, terus mudah diare segala macam. Gitu. Dan sekarang it's gone. Sama sekali nggak ada. Ya, dulu saya nggak berani namanya makan tape, minum kopi, makan durian. Sekarang nyantai banget. Nyantai banget, kemarin malah saya ditawarin makan tape kan? Iya, sekarang lebih sering jadi suka makan kayak gitu. Itu keren banget Mbak. Yes, dan itu emang teman saya tuh sampai akhirnya menyadari, kok aku nggak pernah beli obat GERD lagi ya? Ya. Itu saya obat GERD tuh masih pernah beli banyak gitu, sekarang udah nggak dipakai lagi. Amazing. Because of that, ya, how does it get any better? Oke, sekarang masuk ke kelas foundation. Jadi kelas foundation itu adalah kelas utama, yang namanya foundation itu kan dasar, benar-benar dasar dari access consciousness. Bisa cerita sedikit nggak Mbak, itu kelas foundation itu membahas apa aja sih? Oke, jadi setelah kelas bars ya, kelas berikutnya saya ikut kelas foundation ya. Jadi di kelas foundation itu tadi awalnya pertama kali saya ikut kelas foundation itu saya nggak tahu itu kelas apa sebenarnya. Hanya tiba-tiba kok terpanggil untuk ikut gitu kan, kepanggil untuk ikut, udah gitu kaget-kaget, harganya lumayan loh ya gitu kan. Ini kelas apa sih gitu, 15 juta gitu kan. Wah, terus pas ikut kelasnya juga saya check out melulu loh. Check out itu artinya kayak menolak untuk dengerin gitu. Bolak-balik saya ke toilet, dan kalau di toilet tuh saya lama gitu loh, sehari itu bisa berapa kali. Jadi balik ke kelas tuh udah kayak kehilangan topik gitu, jadi udah kehilangan apa yang mau tadi ngomongin apa gitu ya. Tapi ini yang amazingly, habis saya ikut kelas foundation yang pertama kali saya masuk kerja, itu orang-orang di kantor tuh bilang gini, kok wajahnya beda sih gitu. Wow. Lebih cerah gitu ya. Terus saya mikir-mikir kenapa, terus saya tanya dong sama si fasilitatornya gitu ya. Dia bilang kamu banyak dirilis gitu loh, emosional sampah-sampah emosional itu kebanyakan rilis problemnya. Jadi ternyata di foundation itu terus akhirnya saya gitu ya, terus saya ambil lagi bukunya, saya pelajari gitu ya, saya buka lagi, ternyata di dalamnya itu banyak banget fondasi-fondasi kehidupan kita yang yang kita pelajarin di situ. Misalnya nih tentang relationship gitu, tentang money, tentang apalagi ya, tentang hubungan intimacy gitu ya. Apalagi banyak banget sih, receiving gitu, gifting, receiving gitu, banyak banget yang ternyata itu semua itu membuka banyak posibilitas gitu. Dulu kalau saya mikir sebelum belajar akses itu kayaknya nggak mungkin akan saya ambil gitu posibilitas kalau saya ada masalah gitu. Waktu itu saya melihat ada masalah dengan relationship gitu, yang akhirnya kena ke money juga gitu ya, ke financial gitu ya. Tapi setelah saya ikut kelas foundation udah 4 kali. Yes. Dengan 4 fasilitator berbeda. Yang terakhir malah saya ikut Global Foundation. Itu setiap kali kelas itu selalu ada possibility baru yang membuka saya, ternyata masalah saya yang kemarin itu akar masalahnya ini gitu loh. Kayak misalnya relationship gitu ya. Itu akhirnya kebuka gitu loh. Ternyata dig out difasilitasi oleh fasilitatornya tuh ketahuan bahwa dig out masalahnya itu ternyata bukan seperti apa yang saya pikirkan gitu loh. Ternyata lebih dalam lagi gitu. Dan ketika mencoba melihat financial reality saya, ternyata financial reality saya itu berhubungan dengan relationship ini gitu loh. Jadi relationship-nya ini harus diberesin untuk saya mendapatkan financial reality yang lebih greater gitu. Yes. Dan baru menyadari bahwa setiap apa yang terjadi di kehidupan kita tuh connected ya Mbak ya? Yes, sangat-sangat connected. Kita kalau misalnya ngomongin waktu itu ada teman yang punya problem dengan anaknya, parenting gitu loh. Terus saya waktu itu dia minta difasilitasin, terus saya
saya tanya gimana hubunganmu dengan suami, dan dia cerita ternyata hubungan dengan suaminya bermasalah gitu. Jadi memang connected gitu. Terus connected dari relationship, dari parenting itu sampai ke keuangannya dia gitu. Jadi bahkan body kita aja gitu loh, body kita itu kenapa ada teman saya itu yang dia nggak pede sama bodinya, ternyata itu karena relationship sama mamanya di masa lalu. Yes. Ya gitu. Ngerti ya, makanya semua itu berhubungan, quantum entanglement ya. Yes, quantum entanglement itu saling berhubungan gitu. Jadi hidup kita itu memang menciptakan, jadi molekul-molekul kita ini kan saling berhubungan, baik berhubungan dengan universe, baik berhubungan dengan earth gitu kan, dan itu berhubungan juga dengan orang-orang di sekitar kita gitu, energinya. Yes, oke, seru banget Mbak. Pokoknya kelas foundation itu 4 hari ya, sama 4 hari yes. Itu sudah. Nggak berasa ya? Nggak berasa 4 hari. Kelas waktu saya ikut dengan Dr. David itu, jadi itu kelas foundation saya ketiga. Jadi waktu foundation pertama saya masih ngeblank, foundation kedua lebih paham, ada masalah saya tahu tapi belum berani mengambil keputusan. And then di foundation ketiga itu saya tanyakan ke dok, saya akhirnya open, saya barrier down, saya tanyakan langsung ke Dr. David masalah saya, langsung sama dia dibabat habis gitu ya, babat habis. After that saya langsung saya memilih untuk memperbaiki ini. Saya memilih untuk membuat another possibility gitu ya, another possibility, dan akhirnya finally saya berani untuk akhirnya coming into the reality gitu loh, yang jadi nggak cuma sekedar choose secara energetically, tapi saya bisa taking action gitu loh, karena nggak ada gunanya hanya cuma energetically memilih tapi tidak memilih. Yes. Akhirnya berawal dari memilih, then possibilities opens kan gitu. Yes, pivot ya. Yes. Keren. Terus Mbak, ini muncul di pertanyaan saya adalah kontribusi kelas ini terhadap karir, terhadap relationship, terhadap apapun itu di kehidupan Mbak Isti itu apa? Oke, mungkin bisa bicara dari masalah tadi yang ngomongin karir ya. Karir itu dulu saya tidak pernah kepikiran akan bisa menciptakan suatu jabatan tersendiri di satu kantor gitu ya. Jadi dulu mikirnya hanya ngikutin pattern aja. Ternyata kalau kita itu meminta sama asking universe gitu ya, saya hanya minta saya mau pekerjaan dong yang gajinya segini, pekerjaannya begini gitu, yang nyaman buat saya gitu dan sebagainya. And then I got it gitu loh, tanpa harus ini kan, tanpa ternyata kita pribadi tuh bisa menciptakan miracles kan dalam hidup kita gitu, dan kita harus acknowledge that gitu. Terus kita di tempat kerja itu membuat hubungan saya dengan orang-orang di tempat kerja itu menjadi lebih ease gitu ya. Kadang dulu di awal-awal ada yang nggak suka dan sebagainya, tapi karena kita belajar di Akses itu, kita belajar bagaimana sih melihat situasi seperti ini gitu loh, dengan this is an interesting point of view gitu kan. Terus ada clearing yang bantu kita dan sebagainya, dan itu situasi pekerjaan tuh lebih ease, joy and glory gitu kan. Terus itu juga berhubungan dengan relationship, berhubungan dengan financial gitu loh. Ketika kita ada masalah financial misalnya ya gitu, misalnya masih ada hutang segala macam gitu, tapi energinya itu udah nggak membuat kita mengkerat gitu loh. Energinya adalah so what else is possible gitu loh, membuat kita selalu bertanya apain ya gitu loh, apa yang harus kita gedein gitu loh. Bukan kekhawatiran kita terhadap financial reality-nya, tapi lebih bukan kepada hutangnya, tapi lebih ayo ini mau diberesinnya gimana, itu lebih kayak gitu energinya gitu. Dan saya tuh bersyukur banget gitu, akhirnya bisa menemukan core problems, satu-satu dibabatinnya dari ikut kelas foundation, terus kelas-kelas lainnya gitu. Itu seru tuh kelas foundation yang itu tuh. Menangis Bombay kita berdua. Yes, kita menangis Bombay karena problem yang udah belasan tahun tuh nggak ketemu
gue mau ngapain gitu ya, terlalu banyak judgement dari sana sini, takut mengambil keputusan, takut dijudge orang, takut ini dogma ini dan sebagainya. Dan ketika pada saat ikut kelas foundationnya Dr. David itu keren banget sih, dia memfasilitasi saya waktu itu benar-benar saya sampai nangis Bombay karena oh my god gitu loh. Ternyata lapisannya tuh dalam gitu. Karena kadang kita nggak sadarin kita punya itu ya Mbak ya. Yes, kita nggak nyadarin gitu, begitu, kayak gitu, kayak gitu, kaget-kaget kan gitu. Dan setelah difasilitasi itu gimana Mbak rasanya di body pun, di pikiran, di apa? Wah, itu jujur, sebelum kelas foundation itu sebenarnya saya tuh males banget mau masuk kelas. Badan itu nggak enak pertama ya, kayak flu gitu. Jadi saya nggak enak banget ya, kayak sinus gitu ya. Karena emang saya punya sinus yang udah jarang kambuh, tiba-tiba kambuh. Terus yang kedua muales banget. Saya sampai ngomong sama Dokter David, aku kan males ya masuk kelas, aku bilang gitu. Bilang kenapa? Nggak tahu, pokoknya aku males gitu. Ya terserah mau masuk kelas apa enggak gitu kan. Dia bilang gitu. Terus akhirnya tetap masuk kelas. Ternyata di situ ternyata itu adalah avoiding saya gitu loh terhadap itu gitu kan. Dan di kelas dibongkar-bongkar, begitu kelas sudah lega banget. Itu bulan apa sih kelasnya ya? Akhir Oktober awal November ya? Agustus deh. Iya, sekitar Oktober November. Iya, Oktober November kan gitu. Dan akhirnya di bulan Januari akhirnya saya berani memutuskan sesuatu yang harusnya saya saya nggak menyesali, tapi harusnya saya bisa lebih lakukan lebih awal gitu. Kalau tahu ternyata dalamnya segitu. Oke, emang seru banget sih. Nah, sama tuh seperti yang yang seperti Mbak Isti alami juga saya alamin di kelas foundation pertama itu. Itu Mbak, aku tuh bisa tiba-tiba sakit perut sampai nggak bisa jalan. Malam sebelumnya, terus aku udah mau bilang nih, aku kayaknya nggak bisa ikut deh besok. Tapi I force myself to go, dan hari paginya tuh nggak ada masalah sama sekali. Kemudian baru aku sadari, oh di situ ada katanya, are you ready to brutally honest to yourself? Yes. Itu keren banget itu brutally honest to yourself. Karena kan nggak gampang brutally honest to yourself. Yes. Dan itu biasanya orang-orang yang datang ke kelas foundation pertama kali itu orang-orang yang masih barrier-nya tinggi. Jadi ketika ditanya, oke, kamu mau difasilitasi apa, pada diam semua, gitu loh. That's what happened ke saya waktu kelas foundation pertama kali. Aku nggak ada masalah. Aku mau nutupin nggak mau nggak enak sama di sekitar saya gitu, teman-teman yang ikut kelas gitu kan. Tapi justru ya setelah kelas itu, setelah bertahun-tahun saya ikut kelas kelas foundation yang pertama itu, saya terus mikir gini, lah kok bego ya, udah bayar mahal, kalau mau difasilitasin hanya karena takut ditelanjangi, takut dijudge orang, gitulah gitu ya. Kita mau buang sampah, bayar 15 juta, udah sampai tempatnya dibawa pulang lagi. Nah makanya itu kan bego banget gitu. Nah jadi sekarang kalau ikut kelas foundation, pokoknya udah langsung, aku mau ngomong gitu kan langsung. Yang muncul di kepala langsung diomongin. Udah mau dicek. Benar. Jadi kalau teman-teman nanti baru pertama kali ikut kelas foundation, jangan sia-siakan 15 juta itu. 4 hari yang sangat berharga. Ya, udah nggak usah takut, pokoknya semua di barriers down, ngomong aja, mau orang tahu masalahmu, so what? Yes. Hidup kita, yes, mereka hanya tahu dengar doang, tapi mereka tidak tahu apa yang kita alami, apa yang kita rasakan. Jadi mau dijudge orang kayak apa, sebodoh teing lah gitu istilahnya. Mbak Isti, will you recommend this class to others? Yes, of course, banget. Saya rekomend teman-teman untuk ikut kelas foundation, karena itu benar-benar yang kelas bars itu cuman delete ya, dia cuman kelas TK-nya aja gitu. Kelas foundation tuh kayak masuk ke kelas SD gitu ya. Jadi setelah dibongkar dulu, baru setelah dirilis, terus dilihat lagi fondasi-fondasi kehidupan kita, dibongkar-bongkar, kita diberikan kesempatan untuk melihat
any other possibilities gitu loh. Terserah kita sih akhirnya mau memilih yang mana, tapi kalau kita choose sesuatu pasti akan ada banyak possibilities yang bertebaran di depan kita. Betul. Apapun itu nama aspek-aspek kehidupan kita gitu loh, mau tentang dreams lah, tentang relationship dengan pasangan, dengan anak, dengan ayah dan ibu dan sebagainya. Gitu. Itu seru banget, itu diulik sampai akarnya, itu sesuatu yang sampai kita tuh nggak pernah pikir itu ada. Bener, nggak pernah kepikiran. Ternyata saya itu bisa menciptakan miracle sendiri gitu ya. Dulu kan kalau kita tuh selalu mikirnya, masa sih gitu. Ternyata wow gitu kan. Wow, seru banget Mbak Isti. Seru banget. Thank you so much. Nggak kerasa waktu sudah habis 30 menit. Emang ngobrol sama Mbak Isti tuh ya nggak cukup cuma 1 jam atau setengah jam. Biasanya kalau saya bar situ biasanya saya nginep. Lagi kita sama-sama guru ya. Guru tuh tukang ngomong kan. Tukang ngomong. Iya. Jadi, Oke. Mbak Isti, thank you so much atas sharingnya hari ini. Semoga para pencari kesadaran melihat ini dan mungkin ada yang I will choose this, kalau enggak juga nggak apa-apa. It's okay. Ya, silakan. Aku sih rekomen banget Dr. David, keren kalau memfasilitasi sampai ke dalam-dalamnya. Yang you will never imagine that. Yes. Salah satu kelebihan beliau adalah beliau bisa melihat sampai ke dalam dan ngerti banget potensi kita sampai ke sana. Perceiving dan knowing-nya Dr. David keren banget. Please, if you want to join us, you can contact Mbak Isti juga, bisa kontak saya atau bisa ke www.hidupceria.com. Yes. Okay. Thank you so much for today. Terima kasih semuanya yang sudah melihat. Kita bertemu lagi dengan pembicara lain yang tidak kalah menarik. Yes. Bye. Bye. Thank you. Thank you.